Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang menghindari akhlak tercela. Nah, apa sih akhlak tercela itu? Mari kita belajar bersama-sama. Baik, untuk pendahulunya, materi ini dirancang untuk membantu siswa kelas 10 memahami dan menghindari akhlak tercela melalui proses tahkiyatun nufus dengan cara mujahadah dan riyadhah. Tujuan akhirnya adalah membentuk pribadi yang memiliki kesolehan individual dan sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu akhlak tercela. Akhlak tercela adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama dan norma masyarakat. Beberapa di antaranya akan kita bahas, yaitu yang pertama ada hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya? Hubbud dunya adalah kecintaan berlebihan terhadap dunia yang mengesampingkan kehidupan akhirat. Jadi rasa cinta terhadap dunia sangat berlebihan dan mengalahkan atau mengesampingkan kehidupan akhirat. Nah, ketika kita punya hubbud dunya seperti itu, apa dampaknya yang akan kita peroleh? Dampaknya adalah menghambat amal ibadah dan memicu keserakahan dan kecurangan. Jadi kita akan mempunyai rasa serakah, ingin menguasai dunia, ingin mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Itu yang akan kita dapat ketika kita mempunyai hubbud dunya. Yang kedua ada hasad, di mana hasad di sini adalah perasaan iri hati terhadap kenikmatan orang lain dan berharap kenikmatan tersebut hilang. Jadi ketika ada orang mendapatkan kenikmatan, hati ini merasa iri, ingin sekali mendapatkan kenikmatan seperti orang lain dan mengharap orang lain tersebut kehilangan akan kenikmatan tersebut. Nah, hasad tersebut mempunyai dampak. Apakah itu? Yaitu menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Jadi ketika ada orang yang mempunyai sifat hasad, mereka akan sering sekali bermusuhan dan melakukan perpecahan antar sesama. Yang ketiga ada ujub. Ujub adalah merasa bangga dan berlebihan terhadap diri sendiri. Jadi merasa bangga, merasa bahwa dirinya itu lebih dari orang lain. Nah, ketika punya sifat itu, apa yang akan kita dapat atau dampak yang akan kita dapat? Yaitu menghalangi introspeksi diri dan mengundang kebencian. Karena semua orang tidak suka ketika ada orang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri. Maka orang lain itu akan benci, akan tidak suka ketika ada orang yang mempunyai sifat seperti itu. Yang keempat ada sombong. Sombong adalah merasa lebih baik dari orang lain, merasa diri paling benar dari orang lain. Dampaknya apa ketika kita punya sifat sombong? Maka akan memutuskan hubungan sosial dan menimbulkan permusuhan. Ketika kita punya rasa sombong, maka kita akan secara tidak langsung memutus hubungan sosial, memutus hubungan kita dengan orang lain. Karena kita merasa lebih baik dari orang lain, kita tidak butuh orang lain. Maka itu akan bisa membuat tali silaturahmi antar sesama jadi putus. Yang kelima ada riya.
Riya adalah melakukan ibadah atau kebaikan untuk dipuji manusia. Jadi, ketika seorang melakukan ibadah, dia tidak berniat tulus hanya beribadah kepada Allah, tapi niatnya hanya untuk pamer, untuk dipuji oleh orang lain. Nah, dampaknya apa? Maka ketika kita punya rasa seperti itu, maka akan merusak niat ikhlas dan mengurangi pahala. Jadi, pahala yang akan kita dapat ketika kita melakukan ibadah itu akan terkurangi. Karena apa? Karena niatnya tidak ikhlas beribadah, tapi hanya untuk dipuji orang lain. Yang keenam, sifat-sifat turunannya. Yakni ada syahwat, kecenderungan berlebihan terhadap hal-hal duniawi. Selanjutnya ada ghadab, yaitu kemarahan yang tidak terkendali. Selanjutnya ada licik, yaitu perilaku curang dan menipu. Selanjutnya ada tamak, keserakahan yang tiada henti. Selanjutnya ada zalim, yaitu menyakiti atau menindas orang lain. Dan yang terakhir, diskriminatif, yaitu memperlakukan orang lain secara tidak adil berdasarkan perbedaan tertentu. Jadi beberapa sifat ini adalah sifat-sifat turunan dari akhlak tercela yang sebelumnya sudah kita bahas. Ada hubud dunya, ada riya, ada sombong, ada takabur, dan lain-lain. Nah, di sini ada tahkiyatun nufus. Apa itu Baik, kita lanjutkan lagi ke tahkiyatun nufus. Tahkiyatun nufus adalah proses penyucian jiwa dan hati dari sifat-sifat tercela. Hal ini dapat dicapai melalui dua cara, yaitu mujahadah dan riyadhah. Yang pertama, apa itu mujahadah? Mujahadah adalah usaha sungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu dan godaan dunia. Caranya bagaimana? Cara melakukannya yaitu dengan cara meningkatkan ibadah dan doa, memperbanyak mengingat kematian, serta memperbanyak membaca dan merenungi Al-Quran. Nah, yang selanjutnya ada riyadhah. Riyadhah adalah latihan spiritual dan pengendalian diri untuk memperkuat keimanan. Cara melakukannya dengan cara berpuasa sunnah untuk menahan diri dan syahwat, melakukan sholat malam untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan menjaga tutur kata dan perbuatan. Itulah dua cara agar kita bisa tahkiyatun nufus atau penyucian jiwa dan hati dari sifat-sifat tercela. Selanjutnya ada kesolehan individual dan sosial. Dengan menjalankan tahkiyatun nufus tadi, selanjutnya ada kesolehan individual dan sosial. Dengan menjalankan tahkiyatun nufus tadi, diharapkan kita atau individu dapat mencapai dua kesolehan. Yang pertama kesolehan individual dan kesolehan sosial. Ciri-ciri mendapatkan kesolehan individual yaitu keikhlasan dalam beribadah, kesabaran, dan ketenangan jiwa. Ketika kita bisa melakukan tahkiyatun nufus itu tadi untuk mencegah kita dari akhlak yang tercela, kita akan merasa sabar, merasa tenang,
mendapatkan keikhlasan dalam beribadah, mendapatkan ketenangan jiwa dan kesabaran. Yang kedua, kesolehan sosial, di mana ciri-cirinya toleransi, empati, dan kontribusi positif dalam masyarakat. Ketika kita bisa melakukan tahqiyatul nufus tadi, kita sebagai makhluk sosial akan lebih berkontribusi positif dalam masyarakat, berempati, bertoleransi sama manusia. Nah, kita sudah di penutup materi, di mana menghindari akhlak tercela dan meningkatkan kesolehan individu serta sosial adalah bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui mujahadah dan riyadhah, kita dapat mencapai tujuan tersebut dan menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sampai di sini materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.